Sang pembisik alam Part 24 Liao Fei Bai sang instruktur, hubungan guru dan murid. Saat Ye Feng turun dari panggung, suara tetua Zhong terdengar lagi. Di bawah panggung, Ye Feng menatap Gao Xinglie dengan sedikit rasa antisipasi di matanya. Gao Xinglie seharusnya bergerak, kan? Ini juga merupakan kebingungan terbesar Ye Feng saat ini. Dia tidak tahu apapun tentang kekuatan tempur Kuzan Qian yang sebenarnya. Mungkin itu karena reputasi Kuzan Qian, atau mungkin karena kultivasinya di alam transformasi roh yang membuat semua orang gentar. Dalam kompetisi poin terakhir, ke-10 lawan Kuzan Qian menyerah begitu mereka melangkah ke atas panggung. Dan Ye Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengamati kekuatan Kuzan Qian. Sebenarnya itu kakak Gao. Mengenal kepribadian kakak Gao, meskipun kalah, dia pasti akan tetap bertindak, kan? Tentu saja, kakak Gao terkenal karena ketangguhannya. Di tengah antusiasme penonton yang tinggi, Gao Xinglie dan Kuzan Qian perlahan melangkah ke arena pertarungan. Bang! Di tengah gelombang kekuatan yang mengerikan, lengan esensi sejati tubuh binatang Gao Xinglie hancur berkeping-keping, dan tetesan darah merembes dari celah-celah sisik di lengan kanannya. Seruan kaget serentak memenuhi udara, baik di atas maupun di luar panggung, bahkan membuat Ye Feng terkejut. Satu pukulan. Kuzan Qian hanya melayangkan satu pukulan, dan dia dengan mudah mengalahkan Gao Xinglie, yang langsung menggunakan teknik rahasia tubuh binatang terkuat. Ye Feng awalnya berpikir bahwa dengan tingkat kultivasi Gao Xinglie, dia setidaknya akan mampu membuat Kuzan Qian menunjukkan kekuatannya. Tetapi Ye Feng tidak pernah menyangka bahwa dengan tingkat kultivasi Gao Xinglie yang berada di puncak tahap induksi roh, dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Kuzan Qian. Dia menjadi begitu kuat setelah menembus alam transformasi roh. Perbedaan antara alam transformasi roh dan alam pembimbing roh sama seperti perbedaan antara alam esensi sejati dan alam pemurnian darah. Begitu Anda berhasil menembusnya, kekuatan tempur Anda akan mengalami perubahan kualitatif. Ketika seorang ahli bela diri menembus alam transformasi roh, selain memadatkan benih kekuatan spiritual, perubahan terbesar adalah transformasi menjadi roh. Mendengar seruan Ye Feng, Cai menjelaskan kepadanya. Transformasi rohani? Ya, transformasi roh. Transformasi roh bukanlah, seperti yang dipahami sebagian praktisi bela diri, konversi lengkap esensi sejati menjadi kekuatan spiritual. Melainkan, itu adalah penggunaan kekuatan spiritual untuk membersihkan dan memurnikan semua kotoran di dalam tubuh, mengubah tubuh fisik seseorang menjadi tubuh spiritual yang diperoleh, yang disebut transformasi roh. Kata Cai. Memperoleh tubuh spiritual? Ya, seni bela diri di atas tingkat bumi, terutama tingkat surga, memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tubuh fisik. Hanya tubuh spiritual yang diperoleh yang dapat menahan intensitas kekuatan spiritual yang tinggi itu. Selain itu, hanya dengan mengembangkan tubuh spiritual yang diperoleh seseorang dapat menguasai kemampuan ilahi yang kuat dan teknik rahasia, yang memungkinkan tubuh fisik untuk menahan fluktuasi kekuatan yang lebih kuat, seperti jejak tangan hampa milik pemimpin sekte, kemampuan ilahi untuk menempa meridian. Tingkat pertama dari alam transformasi roh disebut transformasi meridian, yang melibatkan penggunaan kekuatan spiritual untuk memelihara dan menyeimbangkan semua meridian dalam tubuh, dan akhirnya mengubahnya menjadi meridian spiritual fisik. Sebelum meridian Anda terbentuk sempurna, bahkan aliran energi spiritual sebesar 10% saja dapat menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, setelah meridian Anda terbentuk, jumlah yang dapat Anda tahan mungkin mencapai 20% atau bahkan lebih, dan meridian Anda akan jauh lebih tangguh. Pada saat itu, Cai tiba-tiba berhenti, lalu beralih ke komunikasi telepati. Aku bisa merasakan bahwa Kuzan Qian memiliki niat membunuh terhadapmu. Mengapa kau tidak mengakui kekalahan saja dan melawannya lagi nanti? Mendengar itu, Ye Feng tersenyum kecut. Cai benar-benar naif. Saran untuk sekadar mengakui kekalahan adalah sesuatu yang hanya bisa diucapkan oleh orang berpikiran sempit seperti Cai dengan begitu serius. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku akan baik-baik saja. Ya, aku tahu. Jika Kuzan Qian berani menyakitimu, aku akan langsung menyerbu dan membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Tidak ada gairah, tidak ada kegembiraan, itu hanya seperti obrolan biasa. Cai dengan santai mengungkapkan pikirannya, dan pikiran-pikiran murni ini sangat menyentuh hati Ye Feng. Kuzan Qian mengalahkan Gao Xinglie dengan satu pukulan telapak tangan, mengukir namanya hanya dengan satu gerakan ini. Para murid yang sebelumnya bersikeras bahwa Ye Feng akan menang langsung jatuh dalam keputusasaan. Menurut mereka, Ye Feng sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan kekuatan Kuzan Qian. Kompetisi pemeringkatan terus berlanjut, tetapi di mata banyak orang, pemenang kompetisi sekte hari ini sudah dapat diprediksi. Kuzan Qian pasti akan menjadi pemenangnya. Meskipun banyak orang merasa bahwa kultivasi Kuzan Qian telah menembus alam transformasi roh, agak tidak adil baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Namun, satu perbuatan baik dapat menutupi 100 perbuatan buruk. Dengan kekuasaan yang luar biasa, seseorang dapat membungkam semua suara lainnya. Dalam pertandingan berikutnya, Chang Sun Ran kalah dari Gao Xinglie yang cedera dengan selisih setengah langkah,
yang tidak hanya membuktikan kekuatan Gao Xinglie sekali lagi, tetapi juga membuktikan betapa kuatnya Ku Zhanqian, yang mengalahkan Gao Xinglie dengan satu pukulan. Di luar dugaan, Han Xi tidak hanya mengalahkan Ren Xihua, tetapi juga nyaris mengalahkan Chang Xunran, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat surgawi, sehingga menimbulkan kejutan besar. Han Xi mampu mengalahkan Chang Xunran dengan selisih yang tipis, dan senjata sihir tingkat rendah yang diperolehnya dari reruntuhan Blackwater memainkan peran penting dalam hal itu. Pedang panjang Chang Xunran yang baru diperolehnya patah oleh Han Xi menggunakan senjata sihir tingkat rendah tersebut. Ren Xihua mengalami serangkaian kekalahan. Pertama kalah dari Ku Zhanqian yang langsung mengakui kekalahan, kemudian kalah dari Han Xi, dan kemudian kalah dari Chang Xunran, untuk sementara menduduki peringkat kelima. Namun, dengan bantuan senjata sihir kelas rendahnya dan kultivasinya yang luar biasa, Ren Xihua memenangkan setiap pertempuran setelah itu. Prestasi ini sudah cukup bagi Ren Xihua untuk berbangga. Ia naik dari peringkat ke-11 di peringkat surgawi ke peringkat kelima dalam kompetisi sekte. Jika ia tidak dikenal sebagai jenius nomor satu sekte di era sekarang, ia mungkin akan disebut sebagai kuda hitam dalam kompetisi sekte ini. Meng Xiayue, yang berhasil masuk 10 besar kompetisi sekte dan mendapatkan julukan raksasa kecil, mendapati keberuntungannya berakhir. 9 pertempuran, 9 kekalahan. Kemampuan pedang Meng Xiayue sangat luar biasa. Setelah pertemuan ini, mereka semua belajar dari kesalahan mereka dan tidak lagi memberi Meng Xiayue kesempatan untuk memamerkan kemampuan pedangnya yang luar biasa. Sebaliknya, mereka menggunakan kultivasi mereka untuk menghancurkan dan mengalahkannya. Lagi pula, Meng Xiayue hanya memiliki tingkat kultivasi inti sejati tingkat kelima. Meskipun kemampuan pedang dan keterampilannya luar biasa, lawan-lawannya yang terlemah pun berada di tahap menengah induksi roh. Tidak seperti Ye Feng, Meng Xiayue tidak memiliki senjata sihir tingkat rendah di usia muda, dan esensi sejati serta kekuatan spiritualnya sangat murni. Seringkali bahkan ki pelindung pun tidak dapat menembusnya. Namun, Ye Feng percaya bahwa selama Meng Xiayue diberi waktu untuk berkembang, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, dia pasti akan bersinar dan meraih posisi teratas di sekte tersebut. Lagi pula, guru Meng Xiayue, Liao Feibai, memiliki kekuatan ilahi urat pedang dan urat surgawi tingkat 7, yang semuanya sangat hebat. Karena banyak dari 10 murid teratas sudah pernah bertarung sebelumnya, kompetisi pemeringkatan berlangsung sangat cepat. Pada dasarnya, setiap orang hanya perlu bertarung 4 atau 5 pertandingan untuk menyelesaikan semua tantangan. Cao Luo versus Yu Hui menang. Dengan teriakan keras tetua Song, perhatian semua orang tertuju pada Ye Feng dan Ku Zhanqian. Sejauh ini, hanya Ye Feng dan Ku Zhanqian yang mempertahankan rekor tak terkalahkan dengan 8 kemenangan. Dan mereka berdua adalah satu-satunya yang belum memainkan pertandingan mereka. Duel mereka akan menentukan juara kompetisi sekte ini. Entah disengaja atau tidak, pertarungan antara Ye Feng dan Ku Zhanqian ditunda hingga pertarungan terakhir. Pertandingan finalnya adalah antara Ku Zhanqian dan Ye Feng. Mendengar teriakan tetua Song, Kuo Qijing, pemimpin sekte yang selama ini memejamkan mata di mimbar pengamatan, tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi serius terpancar di matanya. Liao Feibai, yang bahkan tidak muncul selama pertempuran Meng Xiayue dengan musuh, tiba-tiba muncul di langit, melayang di udara dari pusat pelatihan puncak Donglai, tangannya di belakang punggung, memandang arena bela diri dengan acuh tak acuh. Di depan umum, Liao Feibai biasanya bersikap dingin dan acuh tak acuh, dan sisi lucunya, seperti menggoda Ye Feng dan merayu Cai, jarang terlihat oleh orang biasa. Ku Zhanqian, Ye Feng, apakah kalian berdua terluka? Apakah kalian perlu bermeditasi untuk memulihkan kultivasi kalian? Tetua Zhong jarang menanyakan kondisi kedua pria itu. Tak perlu. Tak perlu. Ye Feng dan Ku Zhanqian menggelengkan kepala mereka bersamaan. Saat mata mereka bertemu ketika mereka melangkah ke arena pertarungan, niat membunuh yang nyata bertabrakan di antara mereka, menciptakan pusaran angin kecil di tanah. Ketika musuh bertemu, mata mereka dipenuhi kebencian. Mungkin seperti inilah penampakannya. Ku Zhanqian ingin membalas dendam atas kehilangan lengannya. Di sisi lain, Ye Feng akan menyelesaikan dendam lama dan baru sekaligus, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang ingin membunuhnya. Mungkin karena merasakan suasana tegang di antara keduanya, tetua ketujuh Zhong Lijing tidak segera meninggalkan arena pertarungan seperti biasanya. Ku Zhanqian, Ye Feng, kompetisi sekte ini adalah kontes antar sesama murid. Pemenangnya ditentukan dengan menghentikan lawan ketika lawan benar. Tetua Zhong kembali menekankan aturan tersebut. Para murid, baik di atas maupun di luar panggung, terlibat dalam diskusi yang hidup. Aku khawatir Ye Feng akan kalah dalam pertempuran ini. Kata-kata tetua pertama Lu Changchuan di mimbar pengamatan membuat tetua kelima Hong Banjiang tampak cukup sombong. Namun, 2 tahun lalu, Ye Feng hanyalah seorang murid rendahan. Hanya dalam 2 tahun, ia telah naik dari seorang murid rendahan menjadi murid terbaik kedua di sekte Qiyun. Kecepatan kultivasi ini mungkin cukup untuk menjadikannya jenius nomor 1 di sekte Qiyun kita. Kata seorang tetua lainnya.
Jenius nomor 1? Ya. Hong Banjiang tertawa kecil menanggapi, kilatan membunuh terpancar di matanya. Namun, jenius nomor 1 ini akan segera menjadi orang mati. Tentu saja, ini hanyalah sesuatu yang dipikirkan Hong Banjiang dalam hati. Kakak senior Fan, Ye Feng pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Jika aku adalah Ye Feng, aku pasti akan mengakui kekalahan, kata Lusin, seorang murid sejati, dari bawah panggung. Ye Feng pasti kalah? Itu belum tentu benar. Kurasa kemampuan pedang Ye Feng sama hebatnya dengan Meng Xiaoyue. Kurasa Ye Feng masih punya kesempatan untuk menang. Kata murid sejati Wu Mingda tiba-tiba. Kau bilang Ye Feng punya peluang untuk menang? Kakak senior Wu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Ye Feng, dengan kultivasi alam pemandu roh tingkat lanjutnya, dapat mengalahkan kami, murid sejati? Lusin mencibir. Memang, Ku Zhanqian telah menguasai keterampilan sejati seorang murid. Ye Feng sama sekali tidak punya peluang untuk menang, kata Mei Jianju. Fen Chuyu mengabaikan argumen adik-adiknya. Menurutnya, hasilnya sudah pasti. Satu-satunya hal yang ia nantikan adalah ekspresi semua orang setelah hasil diumumkan, terutama ekspresi Cai. Fen Chuyu sudah memandang Cai dari kejauhan dengan sedikit tidak sabar, tetapi tatapan Cai, atau lebih tepatnya seluruh pikirannya, terfokus pada Ye Feng saat ini, dan dia tidak merasakan tatapan Fen Chuyu. Dasar jalang, sebentar lagi kau akan menangis terseduh-seduh, pikir Fen Chuyu dengan penuh kebencian, membayangkan adegan setelah Ye Feng terbunuh. Karena instruksi tetua Zhongli bahwa kedua murid itu tidak boleh saling membunuh, area berkumpul para murid inti di bawah panggung menjadi ribut dan kacau. Sudah kubilang, Ye Feng pasti akan menang. Jin Yuan Bao yang gendut mengepalkan tinjunya, meludah sambil berbicara, mulutnya praktis beradu mulut dengan ratusan mulut lainnya. CK, Ye Feng akan menang? Jin Yuan Bao, apa kau sudah gila? Jin Yuan Bao, apakah kau sudah gila? Dalam sekejap, ludah ratusan orang membanjiri Jin Yuan Bao, membungkam suaranya. Tiba-tiba, Jin Yuan Bao meledak. Sial, berani bertaruh denganku? Aku mempertaruhkan semua asetku 1 juta tael perak, 80.000 tael emas, 10 botol pil esensi pengental, dan 3 cincin penyimpanan. Siapa yang mau bertaruh melawanku? Dalam sekejap, suara para murid inti di sekitar Jin Yuan Bao semuanya lenyap, dan mereka memandang kekayaan Jin Yuan Bao yang dipamerkan dengan sangat terkejut. Melihat semua orang terdiam, Jin Yuan Bao langsung tertawa terbahak-bahak. Dasar pengecut, kalian semua pengecut, kalian tidak berani melakukannya sekarang, kan? Bukankah kalian semua mengatakan Ku Zhanqian pasti menang? Mengapa kalian ragu untuk mempertaruhkan seluruh tabungan hidup kalian? Jika kukatakan Ye Feng akan menang, aku akan bertaruh padanya. Jin Yuan Bao memukul dadanya dengan keras. Seketika itu juga, kerumunan orang kembali mengerumuni batangan emas tersebut. Aku bertaruh, batangan emas, aku akan bertaruh melawanmu. Aku akan mempertaruhkan semua yang kumiliki. Patah. Sebuah cincin penyimpanan mendarat di depan Jin Yuan Bao. Sesaat kemudian, suara tamparan itu berlanjut. Aku yakin, aku berani bertaruh denganmu. Sialan, jika aku salah kali ini, Jin Yuan Bao, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi nama keluargamu. Di atas arena pertarungan, Ye Feng dan Ku Zhanqian berdiri saling berhadapan. Mata mereka menatap satu sama lain tanpa berkedip. Mata Ku Zhanqian bahkan agak memerah. Baiklah, mari kita mulai duelnya. Saat tetua Zhong berteriak pelan dan langsung melayang ke udara, aura Ye Feng dan Ku Zhanqian berubah tiba-tiba. Pakaian mereka berkibar meskipun tanpa angin, dan aura mereka mulai melonjak. Meskipun Ku Zhanqian memegang pedang panjang, saat auranya melonjak, dia menyerupai pedang panjang yang kuat dan mendominasi, yang seolah siap melahap siapapun. Awalnya Ku Zhanqian fokus pada tinju, tetapi setelah lengan kirinya diputus oleh Ye Feng, ia hanya memiliki lengan kanan, sehingga ia tidak dapat lagi berlatih tinju dan harus beralih ke ilmu pedang. Inilah alasan lain mengapa Ku Zhanqian sangat membenci Ye Feng. Saat energi spiritualnya melonjak dan auranya melambung, lengan kiri Ku Zhanqian yang kosong mulai bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya dengan liar. Dalam sekejap, Ku Zhanqian bergerak. Memanggil. Energi spiritual berwarna emas putih yang tajam membentuk bilah energi yang menerobos udara dan menebas ke arah Ye Feng. Dengan satu tebasan pedang, pupil mata Ye Feng tiba-tiba kosong. Atribut kekuatan spiritual. Kultivasi utama Ku Zhanqian sebenarnya adalah kekuatan spiritual tipe logam, yang dikenal karena kemampuan serangannya. Tertawa. Ye Feng tiba-tiba mengayunkan kristal surgawinya, dan aura pedang awan yang mengalir menghalangi aura pedang berwarna emas putih itu. Namun, langkah pertama ini hanyalah pendahuluan. Seketika itu juga, pedang panjang Ku Zhanqian menebas ke bawah seperti banteng liar. Ye Feng, mati. Pedang pembunuh iblis cahaya emas. Dengan raungan, ekspresi Ku Zhanqian berubah garang. Pedang panjangnya bergerak seperti badai yang mengamuk, tanpa henti menebas ke arah Ye Feng.
Sinar pedang berwarna emas dan putih saling bersilangan, terus-menerus menghantam Ye Feng seperti gelombang. Begitu ia bergerak, Ku Zhanqian mengerahkan seluruh kekuatannya, berniat membunuh Ye Feng dengan satu serangan. Arena pertarungan, yang sebelumnya jarang mengalami kerusakan, kini dipenuhi puing-puing yang berterbangan di bawah tebasan pedang Ku Zhanqian. Mendesis. Kekuatan yang begitu menakutkan menyebabkan serentak terdengar seruan kaget dari para penonton. Pada saat yang bersamaan, Ye Feng juga bergerak, melepaskan serangkaian pancaran pedang yang mengalir dan melesat seperti kilat untuk menerjang pedang Ku Zhanqian. Dalam sekejap, seluruh arena pertarungan tampak diselimuti energi pedang dan aura saber. Murid-murid dengan tingkat kultivasi rendah bahkan tidak dapat melihat sosok apapun. Yang bisa mereka lihat hanyalah hamparan luas energi pedang dan aura saber. Bang 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 bang. Suara gemuruh yang memekakan telinga itu seperti kacang yang meletup, menyebabkan para murid, yang tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk melihat pertempuran dengan jelas, melompat-lompat panik. Di tengah deru yang memekakan telinga, sosok Ye Feng melesat tinggi ke udara. Setiap kali energi pedang dan aura bilah berbenturan, sosok Ye Feng akan terlempar beberapa meter ke belakang. Setelah puluhan benturan, sosok Ye Feng bahkan terlempar ke udara. Cahaya emas melayang ke langit, slash. Melihat sosok Ye Feng melayang ke atas, sosok Ku Zhanqian berputar ke atas, dan energi pedang emas mengalir ke atas dari tanah. Pupil mata Ye Feng tiba-tiba menyempit, dan kilatan ganas muncul di matanya. Situasi saat ini sangat ideal untuk melancarkan jurus yang disebut teknik pedang angin dan awan jatuh 8 arah. 8 arah angin dan awan berjatuhan adalah gerakan keempat dalam 7 teknik pedang angin dan awan. Saat pedang diangkat, angin dan awan berkumpul. Saat pedang dihunus, angin dan awan berjatuhan. Jurus ini paling ampuh saat penggunanya berada di udara dan melihat ke bawah dari atas. Tanpa ragu-ragu, Ye Feng melepaskan gelombang energi pedang, menyebabkan angin dan awan berkumpul dengan cepat. Entah itu ilusi atau kenyataan. Pada saat momentum pedang muncul dari segala arah, seolah-olah bahkan awan putih di langit pun samar-samar bergema saat Ye Feng berkumpul. Dalam sekejap, pedang terhunus, dan angin serta awan berjatuhan. Seberkas cahaya pedang, secepat tornado, menghantam ke bawah. Hampir seketika angin dan awan menerjang dari segala arah. Kuo Qijing, pemimpin sekte yang berada di tengah platform pengamatan, duduk tegak seolah tersengat listrik, menatap Ye Feng di langit dengan sangat takjub. Ledakan. Cahaya pedang emas dan energi pedang bertabrakan dengan dahsyat. Kedua kekuatan itu berpotongan, dan sebuah lingkaran cahaya mengerikan menerobos udara, melesat ke segala arah. Para murid yang berada dekat arena pertarungan segera berteriak ketakutan. Tingkat kultivasi mereka rendah. Jika ini ditembakkan ke arah mereka, setiap tembakan akan meninggalkan lubang berdarah. Pada saat yang tepat, sosok keempat murid yang telah disiapkan sebelumnya muncul dari segala arah. Di tengah cahaya yang menyilaukan, kekuatan sisa yang dihasilkan oleh benturan itu dikumpulkan satu persatu. Dalam langkah ini, Ye Feng justru memperoleh sedikit keuntungan. Saat kekuatan sisa dari ki pedang angin dan awan menghantam energi spiritual pelindung Ku Zhanqian terhuyung mundur 3 langkah. Kemudian, semua murid melihat apa yang sedang terjadi dan langsung terkejut. Astaga! Kakak Ye begitu kuat sampai mampu mengalahkan kakakku? Para tetua dan murid yang berada di mimbar semuanya menunjukkan ekspresi takjub. Sungguh tak terduga bahwa Ye Feng mampu mengalahkan Ku Zhanqian meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mata Ku Zhanqian juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan bahwa serangan pedang barusan bahkan lebih kuat daripada teknik pedang awan mengalir terkuat milik Ye Feng yang sebelumnya telah dia tunjukkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Ye Feng juga sangat terkejut. Angin dan awan berdatangan dari segala arah, namun mereka hanya berhasil mendorong Ku Zhanqian mundur 3 langkah. Hanya 3 langkah. Meskipun teknik pedang angin dan awan yang menghantam angin dan awan dari 8 arah bukanlah jurus pembunuh terkuat, kekuatan serangannya tetap sangat kuat. Apakah hanya ini saja kemampuan yang kau miliki? Dengan seringai ganas, Ku Zhanqian mengayunkan pedang panjangnya yang mengeluarkan suara mendengung, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Ye Feng, "Jika memang begitu, kau akan mati hari ini." Ya, Ye Feng, yang telah mendapatkan kembali inisiatif dengan mendarat kembali di tanah, mengayunkan pedang panjangnya. Saat kekuatan ilahi meridian pedang di dalam tubuhnya bersinar terang, dia melangkah maju, dan cahaya pedang menyapu ke arah Ku Zhanqian seperti angin puting beliung. Angin menerbangkan awan-awan itu. Mendengar langkah ini, pemimpin sekte Kuo Qijing dan para tetua sekte di atas panggung langsung tampak sangat terkejut. Teknik pedang angin dan awan. Sebenarnya ini adalah teknik pedang angin dan awan. Apakah teknik pedang angin dan awan benar-benar sekuat itu? Inilah salah satu alasan sebenarnya yang mengejutkan para tetua sekte dan pemimpin sekte tersebut. Mereka semua mengetahui teknik pedang angin dan awan. Meskipun mereka telah mendalami teknik pedang angin dan awan selama bertahun-tahun, teknik mereka tidak sekuat teknik Ye Feng. Bang! Angin berhembus dengan cepat, dan energi pedang serta energi spiritual pelindung Ku Zhanqian langsung menyala terang. Ledakan!
Tabrakan dahsyat itu menghancurkan arena pertarungan di bawah kaki mereka, menyebabkan puing-puing berterbangan dan memicu teriakan dari para penonton. Gedebuk! Gedebuk! Ku Zhanqian terkena serangan langsung dari jurus sapuan angin milik Ye Feng dan mundur 2 langkah. Namun, hasil ini justru membuat Ye Feng semakin khawatir. Begitu kultivasi seseorang menembus alam transformasi roh, mereka menjadi sangat kuat. Ye Feng mampu mengalahkan Gao Xinglie, yang berada di puncak alam pemandu roh, hanya dengan menggunakan teknik pedang awan mengalir tanpa menggunakan teknik pedang angin dan awan. Namun, jika Ye Feng menggunakan teknik pedang angin dan awan, dia yakin Gao Xinglie akan terluka parah dan terpaksa mundur hanya dengan satu tebasan pedang. Namun, Ku Zhanqian, yang kultivasinya telah mencapai alam transformasi roh, hanya mundur 2 langkah. Tanpa mengubah posisi kakinya, Ye Feng melangkah maju. Momentum pedangnya semakin kuat. Dengan jurus yang disebut angin dan awan seperti guntur, dia menebas ke arah Ku Zhanqian dengan raungan yang menggelegar. Dek-dek. Ku Zhanqian mundur 2 langkah lagi. Angin perubahan sedang bertiup. Ku Zhanqian mundur 3 langkah. Setelah beberapa gerakan beruntun, Ku Zhanqian berhasil ditekan oleh Ye Feng dan hanya bisa mengandalkan kultivasinya untuk menahan serangan tersebut. Wajah Ku Zhanqian tiba-tiba memerah. Para tetua sekte di atas panggung semuanya menjadi sangat bersemangat, dan bahkan tetua kelima, Hong Banjiang, pun tidak bisa duduk tenang. Teknik pedang angin dan awan milik Ye Feng terlalu kuat. Saya memperkirakan kekuatannya hampir sama dengan seni pedang angin dan awan sebelum hilang, kata tetua Lu Changchuan. Benar, ini jauh lebih kuat daripada teknik pedang angin dan awan yang kugunakan. Bukannya hanya bisa mengejar ketertinggalan, tetapi juga bisa menyaingi teknik pedang angin dan awan sebelum buku panduan pedang itu hilang, bahkan mungkin melampauinya. Kata-kata pemimpin sekte Kuo Qijing sekali lagi mengejutkan semua tetua. Tebasan pedang darah, tembus. Saat mundur, Ku Zhanqian mempertaruhkan cederanya. Pedang panjangnya melepaskan aura pedang merah menyala yang mengerikan saat dia dengan gegabah menebas Ye Feng, mengganggu kemajuan Ye Feng yang tak henti-hentinya. Seketika itu juga, keduanya melanjutkan pertarungan sengit mereka di atas panggung. Tebasan Ku Zhanqian semakin cepat dengan setiap serangan, dan kemampuan pedang Ye Feng pun semakin meningkat. Setiap tebasan semakin tajam dan setiap serangan pedang semakin menakutkan dari sebelumnya. Setelah energi pedang dan aura bilah bertabrakan dengan dahsyat, gelombang kejut yang dihasilkan menjadi semakin mengerikan, menghancurkan sepenuhnya arena pertarungan di bawah kaki mereka. Bahkan para murid yang menyaksikan dari area sekitarnya terpaksa mundur sejauh 1 kilometer, membersihkan ruang terbuka yang luas karena takut terkena gelombang kejut. Tidak ada lagi seruan terkejut atau ekspresi kaget dari panggung maupun penonton. Semua orang menonton dengan penuh perhatian, menahan napas, takut ketinggalan momen-momen seru. Di mata semua orang, Ye Feng, dengan kultivasinya di tahap akhir alam pemandu roh, telah mencapai cukup banyak hal untuk dibanggakan, karena telah bertarung sejauh ini melawan makhluk di alam transformasi roh. 7 gerakan dari teknik pedang angin dan awan telah dilakukan 2 kali secara berurutan. Bahkan jurus mematikan terkuat sekalipun, yang mengguncang keempat penjuru, hanya mampu memaksa Ku Zhanqian untuk mundur dan membela diri. Menang? Setidaknya di mata banyak tetua sekte yang menyaksikan pertempuran itu, mereka tidak melihat harapan bagi Ye Feng untuk menang. Mata Ye Feng tiba-tiba berbinar. Waktunya sepertinya sudah tepat. Dengan kilatan cahaya pedang, serangan dahsyat lainnya dilancarkan. HMPH, trik yang sama lagi, untuk ketiga kalinya. Sudah bosan? Ku Zhanqian mendengus dingin, melepaskan serangan pedang sambil melangkah maju untuk menghadapi serangan itu. Seiring meningkatnya kemampuannya, Ku Zhanqian tidak lagi tampak berantakan seperti saat pertama kali menerima teknik pedang Tong Yun dari Ye Feng. Ye Feng tetap diam, melangkah maju, dan melepaskan serangan dahsyat, angin dan awan seperti guntur, yang ditujukan kepada Ku Zhanqian. Ku Zhanqian menemuinya seperti biasa. Tetapi pada saat itu, aura yang sangat dingin tiba-tiba menyebar. Aura yang menyeramkan dan jahat. Cahaya pedang yang dilepaskan Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi abu-abu gelap. Ledakan. Seperti biasanya. Sebagian besar kekuatan jurus angin dan awan seperti guntur milik Ye Feng diredam oleh energi pedang Ku Zhanqian, dengan hanya sebagian kecil kekuatan residual yang mengenai energi spiritual pelindung Ku Zhanqian di dadanya. Selama ini, Ku Zhanqian telah menggunakan energi spiritual pelindungnya untuk menahan sisa kekuatan energi pedang. Dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Kali ini pun tidak terkecuali. Namun kali ini, terjadi peristiwa yang tak terduga. Saat gelombang kejut dari cahaya pedang putih pucat itu menghantam, aura dingin yang menusuk tulang pun hampir menghancurkan energi spiritual pelindung Ku Zhanqian. Meskipun tidak retak, energi yang sangat dingin dan jahat ini langsung menyelimuti aura pelindung Ku Zhanqian dengan lapisan es tipis, membuat Ku Zhanqian gemetar ketakutan. Dengan getaran energi spiritual pelindungnya, es padat yang selama ini menyelimuti energi spiritual pelindungnya hancur seketika. Mungkin waktu yang hilang akibat gempa ini kurang dari setengah detik, tetapi justru setengah detik inilah yang memberi Ye Feng sebuah kesempatan. Tanpa menggerakkan pedangnya sedikit pun, Ye Feng menerjang Ku Zhanqian di udara,
melepaskan serangan jari pedang yang dipenuhi energi dingin dan jahat. Kekuatan jiwa ilahi Ye Feng memberikan efek yang menakjubkan pada saat ini. Jari pedang esensi sejati sepanjang 8 sang dilepaskan, menyerang Ku Zhanqian hampir seketika. Namun kali ini, energi dingin dan jahat itu menghantam Ku Zhanqian tepat sasaran. Dengan suara berderak, energi spiritual pelindung Ku Zhanqian langsung membeku dan retak oleh energi jahat yang dingin. Aura dingin yang mengancam membekukan jiwanya menyerbu tubuhnya, mengejutkan Ku Zhanqian hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan juga memperlambat gerakannya berkali-kali. Memanggil. Dengan kilatan cahaya pedang kristal surgawi menyemburkan beberapa kaki energi pembunuh yang membekukan, menebas ke arah dada Ku Zhanqian. Memanggil. Saat aura es menerjang, tubuh Ku Zhanqian kaku di satu sisi karena serbuan aura es ke dalam dirinya, dan kecepatannya seketika menjadi sangat lambat. Ku Zhanqian juga luar biasa. Pada saat kritis antara hidup dan mati, dia menatap dengan marah, dan kekuatan spiritual di dantiannya memancar ke seluruh tubuhnya seperti banjir. Dengan bantuan semburan kekuatan spiritual ini, energi jahat dingin yang mengamuk di dalam tubuhnya sedikit mereda, dan tubuhnya ditarik ke atas dengan kuat, mundur 10 kaki ke belakang. Namun, niat membunuh Ye Feng yang dingin mengikuti dengan cepat dan menyerang. Pada saat tubuhnya terbelah menjadi 2, tubuhnya bergeser lagi, dan niat membunuh Ye Feng yang dingin menerjang dari bahu kanan Ku Zhanqian. Berhenti. Tidak. Suara terkejut terdengar dari belakang Ye Feng. Namun, Ye Feng tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Ku Zhanqian telah berulang kali mencoba membunuh Ye Feng. Bukankah Ye Feng akan mencari masalah jika membiarkannya pergi? Wow! Kekuatan mengerikan dari seorang ahli alam transformasi roh terlihat jelas pada saat ini. Meskipun ia baru berada di tingkat pertama alam transformasi roh, saat aura pembunuh dingin Ye Feng menghantam bahu Ku Zhanqian, perlawanan luar biasa muncul entah dari mana. Tubuh fisik yang perkasa dari seorang seniman bela diri di alam transformasi roh, bersama dengan energi spiritual yang terkandung dalam daging dan darahnya, meledak sepenuhnya. Setelah hanya menebas setengah jalan, niat membunuh Ye Feng yang sedingin es pun habis. Tepat ketika Ye Feng hendak menyerang lagi, perasaan yang sangat berbahaya datang dari belakangnya. Sebelum Ye Feng sempat bereaksi, sebuah jejak tangan besar tiba-tiba muncul dari belakang, mencubitnya dengan lembut seolah-olah dia adalah seekor anak ayam, lalu mengangkatnya. Pada saat itu, Ye Feng menyadari bahwa pemimpin sekte Kuo Qijing lah yang telah bergerak. Kau makhluk jahat, berani-beraninya kau secara terang-terangan menyakiti sesama muridmu. Tetua kelima Hong Banjiang meraung marah, dan begitu dia berbicara, dia melesat dengan kecepatan kilat, menebas Ye Feng dengan cahaya pedang. Dasar orang tua tak tahu malu. Aku tahu kau akan melakukan ini. Suara Liao Feibai tiba-tiba menggema di langit, dan hampir bersamaan, sebuah pita berwarna-warni melesat seperti kilat, menyerang Hong Banjiang yang hendak menyerang Ye Feng. Dengan pedang dan pita yang melesat ke depan, tetua kelima Hong Banjiang, yang baru saja menerkam, justru terpental kembali ke mimbar oleh Liao Feibai dan Cai. Bang! Kursi di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan Hong Banjiang terhuyung mundur 4 atau 5 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Kekuatan tempur Liao Feibai sudah sangat hebat, dan dengan aliansinya bersama Cai, Hong Banjiang menderita kerugian yang signifikan. Cukup sudah. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Dengan teriakan keras, pemimpin sekte Kuo Qijing mengejutkan Hong Banjiang, yang hendak melakukan gerakan lain. Liao Feibai dan Cai, seperti dua penjaga peri, melayang di atas Ye Feng di sisi kiri dan kanan. Mereka berdiri seperti dua dewa penjaga, seolah-olah melindungi Ye Feng. Di atas panggung bela diri, pemimpin sekte Kuo Qijing telah menurunkan Ye Feng dan meletakkan telapak tangannya di punggung Ku Zhanqian untuk menyembuhkannya. Namun, saat telapak tangannya menyentuh punggung Ku Zhanqian, ekspresi Kuo Qijing berubah. Semua orang di atas dan di luar panggung terkejut dengan perubahan mendadak tersebut. Mereka semua berdiri di sana, mulut ternganga, benar-benar tercengang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kakakku, yang berada di alam transformasi roh, ternyata kalah, dan dia hampir terbunuh oleh kakak Ye. Kakak senior Ye, yang berada di tahap akhir alam pembimbing roh, ternyata mampu mengalahkan makhluk di alam transformasi roh. Tetua kelima, Hong Banjiang, sebenarnya dikalahkan oleh Liao Feibai dan peri berpakaian warna-warni. Pada saat itu, banyak orang merasa seolah otak mereka tidak mampu mengimbangi. Terlalu banyak hal yang terjadi, dan semuanya terlalu luar biasa. Mulut Ren Xihua, Chang Xunran, Han Xi, dan Gao Xinglie ternganga cukup lebar untuk dimasukkan ke palantangan. Ren Xihua dan Han Xi sudah lama mengembangkan kekebalan tertentu terhadap perilaku menyimpang Ye Feng, tetapi Chang Xunran dan Han Xi berbeda. Terutama setelah kalah dari Ye Feng, ada sedikit rasa kesal dan ketidakpuasan. Namun pada saat itu, semua rasa kesal dan ketidakpuasan lenyap, hanya menyisakan kekaguman. Astaga, ternyata Ye Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan mereka. Dia menahan diri.
Baik Chang Sunran maupun Gao Xingli yakin bahwa jika Ye Feng menggunakan teknik pedang angin dan awan sejak awal, tak satu pun dari mereka akan mampu bertahan lebih dari setengah gerakan melawannya. Fen Chuyu, yang telah menantikannya, benar-benar terkejut, seolah-olah disambar petir. Ya Tuhan, seseorang di tahap akhir pembimbing roh bisa mengalahkan seseorang di tahap awal transformasi roh. Jika dia berhasil menembus ke alam transformasi roh, itu akan luar biasa. Seru Mei Yuanju. Wu Mingda, yang sebelumnya memperkirakan Ye Feng mungkin akan menang, malah tersenyum getir. Ia mengira Ye Feng mungkin akan menang, tetapi dalam benaknya, seharusnya pertandingan berakhir imbang di mana kedua pihak sama-sama terluka dan Ye Feng menang dengan selisih tipis. Alih-alih metode yang sekarang digunakan, yang hampir membunuh Ku Zhanqian, wajah murid sejati, Elsin, juga dipenuhi dengan keheranan. Sehat. Setelah pemimpin sekte Kuo Qijing membersihkan energi jahat es yang merajalela dari tubuh Ku Zhanqian, dia menghela napas panjang. Desahan panjang itu seketika menghapus segala rasa kesal yang dirasakan Ye Feng terhadap pemimpin sekte Kuo Qijing karena telah mencegahnya membunuh Ku Zhanqian. Desahan panjang Kuo Qijing membuat Ye Feng mengerti bahwa di mata pemimpin sekte Kuo Qijing, baik Ye Feng, yang meroket menjadi terkenal seperti seorang jenius, maupun Ku Zhanqian, yang telah menembus alam transformasi roh dan hanya tinggal satu ritual lagi untuk menjadi murid sejati, adalah pilar sekte Qiyun. Ukuran sebenarnya dari kekuatan suatu sekte bukanlah seberapa kuat pemimpin sektenya atau bahkan para tetuanya, atau berapa banyak murid yang dimilikinya, melainkan jumlah murid sejatinya. Murid sejati adalah tulang punggung masa depan sebuah sekte. Di mata pemimpin sekte Kuo Qijing, Ye Feng dan Ku Zhanqian sama pentingnya. Pemimpin sekte Kuo Qijing telah mendengar tentang perseteruan antara Ye Feng dan Ku Zhanqian. Jadi ketika Ye Feng dan Ku Zhanqian bertengkar, pemimpin sekte Kuo Qijing selalu siap bertindak jika terjadi perubahan. Dia tidak rela kehilangan Ye Feng maupun Ku Zhanqian. Jika Ye Feng dikalahkan dalam pertempuran ini, pemimpin sekte Kuo Qijing akan bertindak tanpa ragu-ragu. Namun, meskipun sudah melakukan persiapan terus-menerus, kami tetap tertinggal satu langkah. Tertinggal satu langkah, dan Anda akan tertinggal di setiap langkah. Aura dingin Ye Feng, yang menembus bahu kanan Ku Zhanqian, menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena langsung mengenai dagingnya. Saat Kuo Qijing turun tangan untuk mengobatinya, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, Hong Banjian juga bergegas ke arena pertempuran. Melihat ini, Ye Feng dengan hati-hati mundur ke sisi pemimpin sekte Kuo Qijing. Ini adalah pertama kalinya Ye Feng menggunakan ki beku dalam pertempuran sesungguhnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Ku Zhanqian, tetapi dilihat dari penampilan pemimpin sekte Kuo Qijing, keadaannya tampaknya memburuk. Begitu dia mengulurkan tangan, alis panjang tetua kelima Hong Banjian langsung terangkat, dan ekspresi sedih segera muncul di wajahnya. Pemimpin sekte, pembunuhan saudara Seiman adalah pantangan berat di sekte Qiyun. Dan si penjahat Ye Feng ini benar-benar berani secara terang-terangan melukai sesama muridnya selama kompetisi sekte. Pemimpin sekte, masalah ini harus dijelaskan kepada 100.000 murid sekte Qiyun. Jika tidak, reputasi aturan sekte Qiyun akan hancur total. Tetua kelima Hong Banjiang meraung marah. Pemimpin sekte Kuo Qijing mengerutkan kening dan menatap tetua kelima Hong Banjiang dengan tatapan mencela. Tetua Hong ini terlalu bodoh untuk membuat masalah di depan begitu banyak tamu. Masalah ini tidak mudah ditangani. Tepat ketika pemimpin sekte Kuo Qijing berada dalam dilema, kutukan marah Liao Feibai terdengar. Aku pernah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Katakan padaku, kultivasi Ku Zhanqian telah menembus alam transformasi roh, jadi mengapa upacara warisan sejati belum diadakan? Seorang murid alam transformasi roh biasa, yang hanya kurang ritual yang semestinya, malah rela ikut serta dalam kompetisi murid dalam sekte? Apa motifnya? Apakah kau pikir semua orang bodoh? Siapa yang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ku Zhanqian? Bukankah itu semua hanyalah upaya tak tahu malu untuk memanfaatkan persaingan sekte dan menggunakan kultivasinya untuk membalas dendam atas kehilangan lengannya? Sekarang lihat apa yang terjadi, dia malah melukai dirinya sendiri alih-alih orang lain. Tapi dasar orang tua bodoh, bukannya menghentikan hal yang sudah jelas, kau malah menyalahkan Ye Feng. Ayo, kita bertarung 300 ronde dan lihat apakah kau berani menahan diri saat melawanku. Percayalah, jika kau berani menahan diri sedikit saja, aku bisa membuat beberapa lubang di tubuhmu. Bibirnya bergerak seperti senapan mesin, melepaskan rentetan kutukan yang membuat Hong Banjiang terdiam dan memadamkan api yang baru saja menyala di hati para murid. Benar sekali. Kakak seniorku sudah mencapai alam transformasi roh, namun dia masih datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte. Itu tidak masuk akal. Mereka pasti memiliki motif tersembunyi, seperti memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam atas kehilangan lengan mereka. Mata masyarakat sangat tajam. Semua orang melihat tingkah laku Ku Zhanqian yang mengamuk barusan. Selain itu, jika Ku Zhanqian tidak menyimpan niat jahat dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi sekte, bencana ini tidak akan terjadi hari ini. Seketika itu, cara pandang para murid terhadap Ye Feng dan Ku Zhanqian berubah.
Ternyata kakak seniorku adalah orang jahat. Namun, Ku Zanqian sudah tidak lagi peduli dengan semua perubahan ini. Ku Zanqian berbaring di sana setengah bersandar, matanya kosong, menatap hampa ke langit. Kata-kata seperti jatuh dari dunia fana, langit dan bumi terbalik, dan bumi dan langit terbalik tidak cukup untuk menggambarkan perasaan Ku Zanqian saat ini. Meskipun pemimpin sekte Kuo Qijing tidak merinci detail luka-lukanya, Ku Zanqian sendiri yang paling tahu. Dia kehilangan semua sensasi di lengan kanannya, bahu kanannya, dan bahkan sebagian besar dada kanannya, seolah-olah bagian-bagian itu tidak ada, sehingga sangat sulit untuk bernapas. Bahkan jantungnya pun berdetak kencang, didukung oleh jejak energi spiritual yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte, Kuo Qijing. Kekuatan aura es setelah langsung menembus daging sangat dahsyat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aura itu menghancurkan segala sesuatu di dekat luka, termasuk jantung. Dia kehilangan tangan kirinya, tetapi dia masih memiliki lengan kanannya. Dia kehilangan lengan kanannya, tetapi dia masih memiliki kakinya. Tapi bagaimana jika jantungnya gagal berdetak? Diliputi perasaan campur aduk, pandangan Ku Zanqian menjadi gelap, dan dia pingsan. Pertempuran barusan memang berbahaya. Ye Feng mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, jadi sangat sulit baginya untuk menahan diri. Aduh, ini salahku, kata pemimpin sekte Kuo Qijing pada dirinya sendiri, untuk meredakan situasi. Sambil berbicara, ia menatap Ku Zanqian yang tak sadarkan diri dan menghela napas pelan. Tetua Hong, bawa Ku Zanqian kembali dulu dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Jika dia membutuhkan obat, ambil saja dari perbendaharaan. Setelah mengatakan itu, pemimpin sekte Kuo Qijing berteriak kepada tetua ketujuh Zhong Lijing, yang berdiri di samping. Tetua Zhong, lanjutkan. Mendengus. Dengan dengusan dingin, tetua kelima Hong Banjiang menatap Ye Feng dengan tatapan tajam seperti pedang sebelum membawa Ku Zanqian pergi. Batuk. Sambil berdeham, tetua ketujuh Zhong Lijing berbicara. Kompetisi sekte ini telah berakhir. Sekarang saya akan mengumumkan peringkat dan membagikan hadiahnya. Peringkat untuk kompetisi sekte ini adalah sebagai berikut. Juara pertama diraih oleh Ye Feng, yang memegang rekor sempurna dalam pertandingan peringkat dan bahkan seluruh kompetisi sekte. Dia memenangkan semua 9 pertandingannya dalam pertandingan peringkat, menempati peringkat pertama dengan 18 poin. Ketika Tetua Zhong mengumumkan bahwa Ye Feng telah memenangkan tempat pertama, seluruh hadirin bertepuk tangan riuh. Saat Tetua Zhong berbicara, cahaya pada peringkat surgawi di tebing langit dan bumi bergeser. Ye Feng, yang awalnya berada di peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi, langsung melonjak ke peringkat pertama, dan Ku Zanqian, yang awalnya berada di peringkat pertama, jatuh ke peringkat kedua. Setelah tepuk tangan mereda, Tetua Zhong melanjutkan pengumuman peringkat. Peringkat kedua Ku Zanqian, dengan 8 kemenangan dari 9 pertandingan di turnamen peringkat, menempati peringkat kedua dengan 16 poin. Berbeda dengan tepuk tangan untuk Ye Feng yang meraih juara pertama, Ku Zanqian tidak mendapat tepuk tangan sama sekali dan hanya disambut dengan desahan yang tak terhitung jumlahnya. Keikutsertaan Ku Zanqian dalam kompetisi sekte dengan kultivasinya di alam transformasi roh telah menarik banyak kritik. Dalam pertempuran terakhir, ia terluka parah oleh Ye Feng, membuat masa depannya tidak pasti dan menyebabkan popularitasnya anjlok. Sepertinya mulai sekarang, di antara murid dalam dan luar, gelar kakak seniorku akan hilang selamanya. Dan kakak senior di masa depan adalah Ye Feng. Peringkat ketiga Gao Xinglie, dengan 7 kemenangan dari 9 pertandingan di turnamen peringkat, mengumpulkan 14 poin. Tepuk tangan bergema, tetapi agak jarang. Tidak ada cara lain, Ye Feng telah mencuri perhatian dalam kompetisi sekte tahun ini. Peringkat keempat, Han Xi, dengan 6 kemenangan dari 9 pertandingan di turnamen peringkat, mengumpulkan 12 poin. Han Xi dapat dianggap sebagai kuda hitam lain dalam turnamen peringkat ini, karena ia secara tak terduga mengalahkan Chang Sunran yang sangat terkenal. Pengumuman peringkat ini membuat Han Xi gembira, tetapi wajah Chang Sunran muram karena marah. Kesenjangan antara realitas dan harapan terlalu besar. Ide awal Chang Sunran adalah mengamankan posisi ketiga dan menargetkan posisi kedua. Tetapi di luar dugaan, ia langsung turun ke posisi kelima. Peringkat kelima Chang Sunran, dengan 5 kemenangan dari 9 pertandingan di kompetisi peringkat, mengumpulkan 10 poin. Peringkat ke-6 Ren Xihua, dengan 4 kemenangan dari 9 pertandingan di kompetisi peringkat, mengumpulkan 8 poin. Peringkat ke-7 Wu Ge, dengan 3 kemenangan dari 9 pertandingan di turnamen peringkat, mengumpulkan 6 poin. Peringkat ke-8 Yu Hui, dengan 2 kemenangan dari 9 pertandingan di turnamen peringkat, mengumpulkan 4 poin. Peringkat ke-9 Chao Luo, dengan 1 kemenangan dari 9 pertandingan, mengumpulkan 2 poin. Peringkat ke-10 Meng Xiaoyue, dengan 0 kemenangan dari 9 pertandingan, mengumpulkan 0 poin. Begitu Tetua Zhong selesai berbicara, peringkat surgawi bersinar terang, dan peringkat 10 besar mengalami perubahan dramatis. Sekarang, mari kita serahkan penghargaannya. Mendengar hal itu, telinga banyak murid langsung terangkat. Meskipun mereka tidak diikut sertakan, rasa ingin tahu mereka tetap tak berkurang.
Peringkat ketiga hingga ke-10 setiap orang akan mendapatkan 100 kristal roh tingkat rendah dan 1 pil peningkatan esensi roh iblis tingkat bumi tingkat rendah. Peringkat keempat hingga ke-6 setiap orang akan mendapatkan 300 kristal roh tingkat rendah dan 1 pil peningkatan esensi roh iblis tingkat bumi tingkat rendah. Pemenang tempat kedua dan ketiga masing-masing akan menerima 500 kristal roh tingkat rendah dan 1 pil peningkatan roh iblis tingkat bumi tingkat rendah. Pada titik ini, Tetua Zhong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Pemenang tempat pertama akan mendapatkan 1000 kristal roh tingkat rendah, 1 pil peningkatan roh iblis tingkat bumi tingkat menengah, dan 1 buku panduan tingkat bumi tingkat rendah. Wow! Perbincangan hangat pun langsung muncul, dan Ye Feng menyipitkan matanya lalu terkekeh. Hadiah yang diberikan sekte tersebut kepada pemenang tempat pertama memang mencengangkan, hampir setara dengan setengah dari kekayaan bersih Ye Feng saat ini. 1000 kristal roh berkualitas rendah merupakan bentuk mata uang yang berharga. Kultivasi Ye Feng menembus ke alam induksi roh 3 bulan lalu. Saat pertama kali menembus, dia hanya mengonsumsi 8 kristal roh tingkat rendah per hari. Namun, ketika kultivasinya mencapai tahap menengah hingga akhir alam induksi roh dan dia mengkultivasi teknik 5 revolusi penguatan Yuan, konsumsi kristal roh tingkat rendah hariannya berlipat ganda. Dalam waktu 3 bulan, tingkat kultivasi Ye Feng meningkat pesat hingga mencapai tahap akhir alam induksi roh, yang merupakan hasil dari upayanya menggunakan pil, kristal roh, inti iblis, dan metode lainnya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia telah menghabiskan 1200 kristal spiritual tingkat rendah, mengurangi jumlah total kristal spiritual tingkat rendah milik Ye Feng menjadi 2000. Sekarang, dengan hadiah 1000 kristal spiritual tingkat rendah, ditambah stok yang dimilikinya, Ye Feng tidak perlu khawatir tentang kristal spiritual tingkat rendah untuk kultivasi setidaknya selama setengah tahun. Nilai dari pil peningkat roh iblis tingkat bumi kelas menengah sudah jelas. Di tempat Raja Pil Blackwater, biaya tenaga kerja saja untuk memurnikan pil peningkat roh iblis tingkat bumi kelas menengah adalah 200 kristal roh kelas rendah, belum termasuk nilai inti iblis tingkat bumi kelas menengah itu sendiri. Sebagai buku panduan tingkat bumi kelas rendah, Ye Feng tidak menganggapnya terlalu langka, karena dia telah memperoleh status murid semi sejati di usia muda. Namun, bahkan di dalam sekte Qiyun, sebuah buku manual tingkat bumi tingkat rendah membutuhkan 100.000 poin kontribusi sekte dan bernilai 1 juta tael perak, yang merupakan kekayaan yang sangat besar. Saat Ye Feng menyeringai, para muridnya, termasuk Lu Xin, Mei Yuanju, dan Wu Mingda, semuanya mengecap bibir secara bersamaan, tampak sangat iri. Ku Zhanqian, yang kultivasinya baru saja mencapai alam transformasi roh dan akan segera menjadi murid sejati, menelan harga dirinya dan berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte tersebut. Selain ingin membalas dendam kepada Ye Feng dan membalaskan dendam atas lengannya yang terputus, hadiah ini juga menjadi salah satu alasannya. Kristal spiritual tingkat rendah sangat berharga. Bahkan murid sejati hanya dapat menerima 5 kristal spiritual tingkat rendah dari sekte per bulan dalam keadaan normal, dan hanya 60 per tahun. Kini, Ye Feng menerima 1000 yuan sebagai hadiah. Konon, alasan mengapa hadiah untuk kompetisi sekte ini begitu tinggi bukan hanya karena bertepatan dengan periode 5 tahun, tetapi juga karena tetua kelima Hong Banjiang telah mengerahkan banyak usaha, mengatasi semua keberatan untuk menggandakan hadiah bagi juara pertama dalam kompetisi sekte ini. Awalnya, Hong Banjiang merencanakan ini untuk muridnya, Ku Zhanqian. Tetapi pada akhirnya, hal itu menguntungkan Ye Feng. Meskipun semua orang iri dengan hadiah itu, suara tetua Zhong tidak berhenti. Selain itu, tahun ini menandai peringatan 5 tahun. Dalam sebulan, Ye Feng, sekte teratas tahun ini, akan mewakili sekte Qiyun di konferensi 5 negara. Konferensi 5 negara? Apa itu konferensi 5 kekuatan? Bukankah hanya ada 4 kerajaan di wilayah naga hitam kita? Dari mana asal kerajaan kelima ini? Seketika itu juga, terjadi banyak diskusi. Dan Ye Feng pun sangat penasaran. Namun, para kepala keluarga besar dan pemimpin sekte-sekte kecil lainnya di antara para tamu mengangguk ketika mendengar pengumuman itu, dan tatapan mereka ke arah Ye Feng juga dipenuhi dengan antusiasme. Sepertinya hanya mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi dan status tertentu yang dapat mengetahui peristiwa-peristiwa aneh dan rahasia tertentu. Ye Feng tidak terburu-buru. Karena sekte tersebut telah memutuskan untuk membiarkan dia mewakili sekte Qiyun di konferensi 5 negara, mereka tentu akan memberitahu Ye Feng ketika waktunya tiba. Ye Feng tetap tenang, tetapi murid yang baru saja berdebat dengan Jin Yuan Bao hingga sampai bertaruh, tidak lagi bersedia menyelesaikan masalah tersebut. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada penghargaan yang diberikan di atas panggung, dan mereka tidak menyadari cincin penyimpanan yang diletakkan di depan batangan emas. Hati mereka hancur seolah-olah mereka jatuh ke jurang. Cincin penyimpanan itu berisi seluruh kekayaan mereka. Ketika Ye Feng dan Ku Zhanqian akan menghadapi pertarungan terakhir mereka, Jin Yuan Bao begitu keras kepala sehingga ia rela mempertaruhkan segalanya untuk mendukung Ye Feng. Dalam kegembiraan mereka, mereka mempertaruhkan semua aset mereka. Selain pertarungan ego, kebanyakan orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merampok Jin Yuan Bao, karena kekayaan Jin Yuan Bao sangat besar. Saat itu,
Ku Zhanqian tidak memiliki peluang untuk kalah, tetapi sekarang dia malah terjebak dalam masalah. Jika ini diekspor, semua upaya selama 6 bulan terakhir atau bahkan setahun terakhir akan sia-sia. Dalam kultivasi seni bela diri, sumber daya sangatlah penting. Kekalahan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, dan waktu yang hilang jauh lebih lama dari sekadar 6 bulan. Haha, lihat. Sudah kubilang kan? Ye Feng menang. Ye Feng pasti akan menang, tapi kalian tidak percaya padaku. Sekarang kalian semua tercengang. Melihat Ye Feng berdiri di podium, Jin Yuanbao tertawa terbahak-bahak, tampak lebih bahagia daripada jika dia sendiri yang memenangkan juara pertama. Di tengah tawanya, Jin Yuanbao mengambil hampir 100 cincin penyimpanan dari meja kecil di depannya. Semua cincin penyimpanan itu milik murid-murid dalam yang kaya, dan barang berharga di dalamnya tentu sangat banyak. Melihat kemunculan Jin Yuanbao, mata hampir 100 murid inti yang telah mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka langsung memerah. Itulah seluruh kekayaannya. Jika memungkinkan, mereka bahkan akan melakukan apa saja untuk mengambilnya kembali. Namun, saudara baik Jin Yuanbao, Ye Feng, baru saja memenangkan juara pertama dalam kompetisi sekte dan masih berada di panggung seni bela diri. Sekalipun mereka ingin mencurinya, mereka tidak akan punya nyali. Dalam sekejap, hampir 100 murid inti menatap dengan mata terbelalak seperti kelinci. Gigi mereka bergemeletuk, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Jin Yuanbao merampas semua kekayaan mereka sekaligus. Bagaimana? Tidak sakit? Sakit sekali. Haha, itulah yang kumaksud dengan merasakan tekanan. Saat banyak murid inti yang marah karena penampilan Jin Yuanbao yang kurang ajar, Jin Yuanbao melemparkan hampir 100 cincin penyimpanan. Ambil kembali. Aku bertaruh denganmu bukan untuk memenangkan kekayaanmu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa saudaraku bisa melakukannya. Diiringi tawariang, Jin Yuanbao berjalan pergi dengan tangan di belakang punggung, menatap langit. Saat pergi, ia tak lupa melambaikan tangan kepada Ye Feng. Ye tua, ayo kita minum bersama malam ini. Mendengar sebutan Ye tua, tetua Zhong, yang masih berada di atas panggung, terdiam. Berapa umurnya? Dan dia sudah memanggilnya Ye tua dan Jin tua. Murid batin yang merebut kembali cincin penyimpanannya itu terkejut. Kompetisi besar Sekte Qiyun, yang telah memikat hati banyak orang, telah berakhir. 300 puncak Sekte Qiyun, baik di dalam maupun di luar, yang telah ramai selama beberapa hari, kini kembali sunyi. Satu-satunya perubahan adalah topik pembicaraan di antara para murid, baik di dalam maupun di luar sekte, menjadi semakin kaya. Setelah kompetisi antar sekte berakhir, dengan kembalinya para kepala keluarga, pemimpin sekte, dan bangsawan kerajaan Blackwater yang datang untuk mengamati acara tersebut, nama Ye Feng menyebar di seluruh komunitas seni bela diri kerajaan Blackwater dalam beberapa hari. Secara khusus, para kepala keluarga besar dan kecil semuanya memperingatkan murid-murid mereka bahwa ketika bepergian di dunia persilatan, mereka tidak boleh menyinggung Ye Feng. Jika mereka bertemu Ye Feng, mereka harus memperlakukannya dengan sopan dan tidak boleh membiarkannya pergi jika mereka bisa berteman dengannya. Dalam waktu singkat, ketenaran Ye Feng menyebar ke seluruh Blackwater dan sekitarnya, membuatnya terkenal di seluruh dunia. Ye Feng, yang tinggal di Sekte Qiyun, tidak menyadari semua ini. Pada hari itu, Hin Yao, pengurus puncak Luanyun, tiba-tiba menginjakan kaki di puncak peri dan, dipimpin oleh seorang pelayan dari puncak peri, tiba di ruangan tenang tempat Ye Feng sedang berlatih. Kakak Ye, saya membawakan Anda surat dari rumah. Ada surat dari rumah? Cepat tunjukkan padaku. Ye Feng sangat gembira mendengar hal ini. Melihat surat ini seperti bertemu langsung denganmu. Anakku, selagi kau berpetualang di luar sana, jangan khawatir soal rumah. Ibu dan aku makan dengan baik dan tidur nyenyak. Semuanya baik-baik saja. Terlebih lagi, dengan bantuanmu, aku telah mencapai alam esensi sejati di usia paruh baya. Saat Ye Feng membaca surat dari rumah, matanya berlinang air mata. Tersirat dari kalimat-kalimat itu, bisa jadi ada kekhawatiran terhadap Ye Feng atau jaminan bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Surat itu panjang dan bertele-tele, tetapi bagi Ye Feng, surat itu penuh dengan cinta mendalam orang tuanya. Ketika membaca halaman ke-6, alis Ye Feng tiba-tiba terangkat. 2 bulan lalu, Istana Kekaisaran tiba-tiba mengeluarkan dekrit untuk merekrut Ye Tiancheng, ayahnya, dengan alasan bahwa kultivasi Ye Tiancheng telah menembus alam Yuan sejati. Ia diangkat sebagai Bupati Kabupaten Jincheng di Prefektur Wuan, menjadi orang pertama yang setara dengan Prefek Kabupaten Jincheng. Namun, menurut Ye Tiancheng, bahkan Prefek Kabupaten Jincheng pun mendengarkan pendapatnya sebagai seorang letnan kabupaten. Sejak saat itu, keluarga Ye menjadi keluarga terkemuka di Kabupaten Jincheng dan sangat dihormati di seluruh Prefektur Wuan. Beberapa hari kemudian, Prefek dan Komandan Militer Prefektur Wuan membawa seorang pangeran muda bernama Zhu Changyu untuk berkunjung, menghadiahinya puluhan ribu hektar tanah subur, beberapa gerobak berisi emas, perak, dan mutiara, serta 10 wanita cantik. Namun, ke-10 wanita cantik itu semuanya ditolak oleh sang ibu, Mi Jiangsui. Melihat itu,
Ye Feng tertawa terbahak-bahak. Dia bisa membayangkan kegembiraan awal ayahnya yang kemudian disusul rasa malu. Sepertinya ayahnya tidak punya harapan untuk memiliki selir seumur hidupnya. Ye Feng pernah bertemu Zhu Changyu sebelumnya. Pada jamuan makan di kediaman pangeran tertua Jushuan, Zhu Changyu, sebagai putra tertua Jushuan, bahkan sempat bersulang untuk Ye Feng. Dengan kata lain, fakta bahwa Ye Tiancheng menjadi bupati, hamparan tanah subur yang luas itu, beberapa gerobak berisi emas, perak, dan permata, dan bahkan prefek Kabupaten Wuan memperlakukan Ye Tiancheng dengan sangat hormat. Semuanya berasal dari pangeran tertua, Jushuan. Pangeran tertua ini, Jushuan, cukup cakap. Dia bahkan berani menyentuh orang tuaku, tapi aku tidak punya pilihan selain menanggung akibatnya. Kali ini, pangeran tertua, Jushuan, mengambil jalan yang benar, yang membuat Ye Feng merasa sangat menyukainya. Terlebih lagi, hadiah yang murah hati ini diberikan sebelum kompetisi sekte, menunjukkan bahwa pangeran tertua, Jushuan, adalah orang yang tulus. Selain itu, hal terpenting dalam surat itu adalah desakannya untuk segera menikah. Bagaimana dengan putra paman Xiao Wu, yang setahun lebih muda dari Ye Feng, yang putranya sudah melarikan diri, Ye Kai, yang setahun lebih tua dari Ye Feng, yang putrinya sudah cukup umur untuk menjalankan tugas, dan Ye Shuang, yang seusia dengan Ye Feng, sudah mengambil selir kedua. Ada banyak sekali alasannya, dan surat-surat itu saja sudah cukup membuat mereka gila karena desakan. Surat itu juga menyebutkan bahwa banyak orang dari seluruh Kabupaten Jincheng dan bahkan Prefektur Wuan telah datang untuk melamar, dan bahwa para gadis semuanya lebih cantik dan menawan dari sebelumnya, hampir membuat ambang pintu keluarga Ye jebol. Namun, karena Ye Feng sebelumnya telah menolak Hi Bancheng, Ye Tiancheng dan istrinya tidak berani menyetujui salah satu dari mereka. Sekarang, kita hanya menunggu Ye Feng pulang. Surat itu memberi Ye Feng dua pilihan. Pilihan pertama adalah meluangkan waktu untuk pulang, mengatur kencan buta, menikah, dan memiliki bayi laki-laki yang sehat untuk mereka. Pilihan kedua adalah Ye Feng membawa pulang seorang istri, agar mereka berdua merasa tenang. Kencan buta? Bagaimana mungkin itu terjadi? Setelah membaca surat itu, Ye Feng terkekeh. Sepertinya hanya ada pilihan kedua yang tersisa. Bersama surat itu, datang pula 50.000 tael perak yang diberikan keluarga Ye kepada Ye Feng untuk kultivasi tahun ini, serta tambahan 20.000 tael perak yang dikirim oleh Ye Tiancheng dan istrinya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Ye Feng segera menulis balasan dan pergi ke aula utama sekte untuk menukarnya dengan 20 botol pil penguat sejati. Kemudian, ia meminta pengurus Himiao untuk mengatur agar seseorang mengantarkannya ke keluarga Ye di Kabupaten Jincheng, Prefektur Wuan. Dengan ribuan hektar lahan subur di rumah dan tidak kekurangan uang bagi orang tuanya, mengirimkan pil kepada ayahnya untuk meningkatkan kemampuan bercocok tanam adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Ini adalah fasilitas eksklusif lain yang hanya dimiliki oleh 10 murid teratas dalam peringkat surgawi. Sekte akan mengatur seseorang untuk menjalankan tugas, mengantarkan surat ke rumah, dan bahkan menyelesaikan beberapa masalah kecil. Di puncak peri, Ye Feng dengan santai menyerahkan surat itu kepada Cai di rumahnya. Apa ini? Tanya Cai dengan bingung. Kamu akan tahu saat kamu melihatnya. Surat dari rumah? Terinspirasi oleh tatapan Ye Feng, Cai melanjutkan membaca dengan saksama. Dia membacanya dengan sangat teliti, hampir kata demi kata, dan menghabiskan lebih dari 1/4 jam untuk membaca sekitar selusin halaman surat keluarga itu. Namun, ketika melihat beberapa halaman terakhir, ekspresi Cai menjadi agak tidak wajar. Orang tuamu, ingin kamu pulang untuk kencan buta? Apakah kamu berencana untuk kembali? Ye Feng tertawa lagi. Gadis bodoh, teruslah membaca. Bukankah orang tuaku memberiku 2 jalan? Lihat yang kedua. Pilihan kedua adalah membawa istri pulang. Benar, aku berencana mengambil rute ini, tapi siapa yang harus kubawa pulang itu masalah besar. Kata Ye Feng serius, menopang dagunya di tangan sambil berpikir. Cai menggigit bibirnya pelan, ekspresinya berubah aneh dan agak gelisah. Siapa yang harus kubawa pulang? Setelah berpura-pura berpikir sejenak, Ye Feng merasa sudah cukup bercanda dan tiba-tiba bertanya kepada Cai. Cai, aku berencana pulang dalam 2 bulan. Apakah kamu akan saat itu? Kamu bebas. Ketiga kata ini diucapkan oleh Cai. Ketika Cai melihat senyum nakal Ye Feng, dia langsung menyadari bahwa Ye Feng sedang mengolok-oloknya. Tawa merdunya menggema, dan Cai terbang ke kejauhan. Apakah aku akan bebas atau tidak masih belum pasti? Sambil tersenyum, wajah cantik Cai sudah memerah, bahkan cuping telinganya pun merah, seperti giok merah yang cerah dan indah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ye Feng tertawa dan mengejarnya, dan keduanya langsung mulai tertawa dan bercanda bersama. Saat puncak peri dipenuhi tawa dan kegembiraan, puncak Dingguang, tempat tinggal tetua kelima Hong Banjiang, diselimuti kesuraman dan keputusasaan. Menguasai. Di ruangan sunyi tempat Ku Zhanqian sedang memulihkan diri,
Fen Chuyu dan Cao Luo berdiri bersamaan ketika melihat Hong Banjiang masuk. "Bagaimana kabar Qianer?" Hong Banjiang bertanya. Ekspresi sedih muncul di wajah Fen Chuyu dan Cao Luo saat mereka menyingkir. "Guru, luka adikku sudah sembuh total, tetapi..." Tuan batuk-batuk. Ketika Ku Zhanqian melihat Hong Banjiang masuk, dia mencoba berdiri untuk menyambutnya. Tetapi begitu dia berdiri, dia langsung batuk hebat. Wajahnya berubah menjadi kebiruan, dadanya naik turun hebat, dan bibirnya semakin ungu. Seolah-olah dia tidak bisa bernapas. "Jangan memaksakan diri, cepat berbaring." Cao Luo bergegas mendekat dan mengirimkan aliran energi spiritual, yang sedikit memperbaiki kondisi Ku Zhanqian. Melihat ini, Hong Banjiang mengetahui situasi Ku Zhanqian tanpa perlu melihat. Lengan kanannya tidak berguna, lengan kirinya hilang, dan yang tersisa hanyalah kakinya. Namun, separuh paru-paru kanannya membeku menjadi serpihan es akibat energi jahat yang membekukan. Setelah dilepaskan, paru-parunya benar-benar rusak. Jantungnya juga mengalami kerusakan parah. Jangankan menggunakan kekuatan spiritual, dia membutuhkan bantuan bahkan untuk berbalik. Jika tidak, dia akan berakhir seperti sekarang. Kaki-kaki ini praktis tidak ada. Bahkan setelah menghabiskan semua obat mujarab di gudang obat sekte tersebut, tetap saja sudah terlambat untuk menyelamatkan pasien. Hal ini juga disebabkan oleh tingkat kultivasi Ku Zhanqian yang tidak mencukupi. Jika tingkat kultivasi Ku Zhanqian dapat mencapai tingkat kedua alam transformasi roh, transformasi organ dalam, maka kelima organ dalamnya akan menjadi organ spiritual. Bahkan jika ki beku dan ki pembunuh sangat kuat, dia dapat pulih perlahan dan tidak akan menjadi lumpuh seperti sekarang. "Tuan, saya..." Melihat betapa tidak bergunanya dia, Ku Zhanqian diliputi kesedihan, dan dua garis air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. "Tuan, mari kita antar kakakku pulang. Saya dan kakak tertua saya masing-masing akan menyumbangkan 100.000 tael perak, ditambah kekayaan awal kakakku, dan kita bisa mempekerjakan beberapa pelayan. Itu sudah cukup bagi kakakku untuk hidup nyaman dan aman," kata Cao Luo. Ekspresi Hong Banjiang berubah dingin. "Pulang? Mengusirnya pulang? Membiarkannya hidup seperti babi atau anjing?" Jika dilihat dari penampilannya, bahkan jika dia mempekerjakan pembantu rumah tangga, kemungkinan besar hidupnya akan lebih buruk daripada babi dan anjing. Dalam sekejap, ekspresi Hong Banjiang berubah menjadi sedingin es. "Qianer, aku berjanji padamu, jika diberi kesempatan, kakakmu Fen akan membunuh Ye Feng sendiri. Jika kakakmu Fen gagal, aku akan mengambil tindakan sendiri." Begitu Hong Banjiang melakukan gerakan ini, Ku Zhanqian, yang sedang terbaring sakit, serta Cao Luo dan Fen Chuyu di sampingnya, semuanya gemetar. Mata Cao Luo bahkan berbinar-binar ketakutan. Baik itu Ku Zhanqian, Fen Chuyu, atau Cao Luo, mereka semua adalah individu yang luar biasa, dan mereka memahami semua makna tersirat dari Hong Banjiang. Setelah beberapa saat merenung dalam keheningan, Ku Zhanqian, yang berbaring di ranjang rumah sakit, menggertakkan giginya, mengangguk dengan keras, lalu menutup matanya. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. "Jangan khawatir, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Chuyu, antarkan adikmu." "Tidak." Cao Luo berseru kaget, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipaksa untuk diam oleh tatapan tegas Hong Banjiang. Sebenarnya, Cao Luo tidak mengerti mengapa dia harus bertarung melawan Ye Feng sampai mati. Jika bukan karena Master sengaja menargetkan Ye Feng, bagaimana mungkin situasinya bisa memburuk hingga seperti ini? "Adikku, pergilah dengan damai. Aku akan membunuh Ye Feng." Sambil berbicara, Fen Chuyu dengan cepat menunjuk dada Ku Zhanqian. Tubuh Ku Zhanqian berkedut beberapa kali dan langsung meninggal. Saat mata Cao Luo dipenuhi kengerian, Hong Banjiang melangkah keluar dengan acuh tak acuh. "Kuburkan dia di bukit belakang." Beberapa jam kemudian, saat lonceng berbunyi, berita duka cita diumumkan di seluruh sekte Qiyun. Ku Zhanqian, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat surgawi, meninggal karena luka-lukanya. Hingga kematiannya, Ku Zhanqian tidak pernah memperoleh status murid sejati. Di tebing surgawi, peringkat surgawi berkedip, dan nama Ku Zhanqian menghilang sepenuhnya. Di puncak berbatu di titik tertinggi puncak peri, Ye Feng duduk bersila, seperti patung batu, menatap tanpa bergerak ke arah gumpalan awan di kejauhan. Mengamati awan adalah hal yang paling sering dilakukan Ye Feng selama sebulan terakhir. Setiap hari, Ye Feng akan duduk di puncak gunung ini selama 4 atau 5 jam, mengamati awan yang bergulir dan membentang, naik dan turun. Tidak lebih dari keinginan untuk memahami esensi dari awan yang mengalir. Sejak pertarungannya dengan Ku Zhanqian, Ye Feng menyadari bahwa teknik pedang angin dan awan miliknya masih belum cukup ampuh. Jika seseorang dapat memahami hakikat angin dan awan, menghadapi Ku Zhanqian tidak akan begitu sulit. Mungkin beberapa tebasan pedang saja sudah cukup. Namun, konsep kompleks angin dan awan sama sekali tidak dapat dipahami oleh Ye Feng, sehingga ia hanya bisa memulai dengan mencoba memahami konsep awan yang mengalir dari teknik pedang awan.
Saya telah mengamati awan selama lebih dari 20 hari sekarang. Meskipun saya telah memperoleh beberapa wawasan, saya masih merasa ada sesuatu yang kurang. Namun, Ye Feng tidak terburu-buru. Dia tahu betul bahwa hal-hal ini tidak bisa tergesa-gesa. Jika memahami esensi suatu konsep itu mudah, maka individu-individu kuat yang mampu mengalahkan musuh yang jauh di atas level mereka akan ada di mana-mana. Panggilan. Angin semakin kencang. Langit cerah dengan cepat berubah suram, dan awan putih seketika berubah menjadi awan gelap. Angin kencang menderu, dan awan gelap menekan di atas kepala. Awan gelap bergulir dan berputar, dan angin menerbangkan awan-awan itu. Awan gelap menekan di atas kepala dan menyapu melewati kepala Ye Feng. Seketika itu, mata Ye Feng berbinar. Dia tahu apa yang hilang dari konsep awan mengalir yang selama ini coba dia pahami beberapa hari terakhir ini. Momentum, pergerakan awan, dentang, pedang kristal surgawi dihunus, dengan satu serangan, awan di segala penjuru bergemuruh. Waktu berlalu hari demi hari, dan bulan pun berakhir. Anehnya, tidak seorang pun di sekte tersebut memberitahu Ye Feng untuk menghadiri konferensi 5 negara. Ye Feng tidak peduli. Karena tidak ada yang mendesaknya, dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Lagi pula, sekte tersebut telah mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan berpartisipasi dalam konferensi 5 negara, jadi tidak ada cara untuk menghindarinya. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, peningkatan menjadi proses bertahap. Hanya melalui akumulasi harian, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, seseorang dapat mencapai terobosan kualitatif dalam kultivasi. Di puncak peri, Ye Feng melanjutkan kultivasinya seperti biasa. Namun, lokasi untuk kultivasi diubah dari ruang tenang di urat spiritual di puncak peri menjadi sebuah batu di titik tertinggi puncak peri. Di atas bebatuan, Ye Feng duduk bersila, memegang kristal spiritual tingkat rendah di masing-masing tangan. Di belakangnya, 4 garis keturunan bawaan, 1 besar dan 3 kecil, muncul samar-samar, kekuatan spiritual mereka melonjak. Mendesis. Setelah sisa kekuatan spiritual terakhir diekstraksi dari 2 kristal spiritual tingkat rendah di tangan Ye Feng, kristal-kristal itu berubah menjadi tumpukan kapur. Ye Feng perlahan membuka matanya, tatapannya dipenuhi kekecewaan yang tak terbatas. Langit cerah dan biru, hampir tidak ada awan gelap atau bahkan awan yang melayang terlihat. 10 hari yang lalu, ketika Ye Feng sedang memahami esensi awan yang mengalir, dia bertemu dengan badai petir. Badai petir itu tidak hanya memungkinkan Ye Feng untuk berhasil memahami sebagian esensi awan yang mengalir, tetapi juga memungkinkannya untuk secara samar-samar menyentuh ambang batas esensi angin dan awan. Meskipun ia berhasil memahami niat awan mengalir, teknik pedang awan mengalir pada akhirnya hanyalah jurus pedang tingkat bumi kelas rendah. Bahkan dengan niat awan mengalir, kekuatannya hanya sedikit mendekati kekuatan teknik pedang angin dan awan tingkat bumi kelas menengah. Oleh karena itu, memahami konsep awan mengalir tidak secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur Ye Feng. Namun, menyentuh ambang batas alam masa-masa penuh gejolak itu membuat Ye Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Jika Ye Feng berhasil memahami hal ini, kekuatan tempurnya akan benar-benar meroket. Begitu Anda memahami esensi teknik pedang angin dan awan, bahkan satu gerakan saja bisa sekuat seni bela diri tingkat bumi kelas atas. Konon, di seluruh sekte Qiyun, hanya pemimpin sekte Kuokijing yang telah mempraktikkan kitab rahasia Qiyun, yang merupakan teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Konsep artistik yang disentuh Ye Feng hari itu adalah gerakan keempat dari teknik pedang angin dan awan, 8 arah angin dan awan jatuh, yang merupakan gerakan mematikan yang dilakukan di udara. Saat dilakukan, teknik pedang angin dan awan turun dari langit, dengan suara guntur yang samar. Pada hari itu, awan gelap bergulir dan kilat menyambar, memberi Ye Feng perasaan pencerahan yang samar. Namun, waktu yang tersedia masih terlalu singkat. Tepat ketika Ye Feng mulai memahami sesuatu, awan gelap dan guntur berubah menjadi hujan deras, menghancurkan kesempatan untuk mencapai pencerahan itu. Ye Feng merasa bahwa jika cuaca, dengan awan gelap yang bergulir dan kilat yang menyambar, terulang beberapa kali lagi, dia mungkin bisa memahami esensi dari jurus angin dan awan jatuh 8 arah. Sayangnya, setelah hari itu, Ye Feng duduk di puncak Fairy Peak selama 10 hari tanpa mengalami cuaca berawan petir seperti itu lagi. Seandainya bukan karena konferensi 5 negara, Ye Feng pasti berencana untuk melakukan perjalanan ke negeri berkabut dan hujan di selatan untuk secara khusus mempelajari esensi angin dan awan. Tiba-tiba, liontin giok identitas di pinggang Ye Feng terasa panas, dan cahaya jimat yang telah lama hilang melesat ke arah Ye Feng dari kejauhan. Ye Feng, konferensi 5 negara telah tiba. Segera menuju ke ruang dewan di puncak Itian. Surat itu ditandatangani oleh Lu Changchuan. Mungkin cahaya jimat itu mengejutkan Cai, karena ketika Ye Feng turun dari puncak gunung, Cai sudah menunggu di sana. Aku baru saja akan datang mencarimu, Cai. Apakah Anda akan menghadiri konferensi 5 negara? Hati-hati. Aku dengar dari kakak Mei, yang pernah ikut sebelumnya, bahwa turnamen 5 negara sangat berbahaya. Setelah terdiam sejenak,
Cai berkata dengan ekspresi khawatir, jangan gegabah dalam hal apapun, dan jangan ulangi kejadian terakhir kali saat kita pergi ke reruntuhan Blackwater. Jangan khawatir, begitu aku kembali dari konferensi 5 negara, aku akan membawamu pulang untuk bertemu orang tuaku. Wajah cantik Cai langsung memerah. Siapa yang setuju pergi bersamamu? Maksudmu, kau ingin aku mencari orang lain? Anda. Melihat ekspresi marah Cai, Ye Feng dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Gadis bodoh, aku hanya bercanda denganmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengajakmu ikut? Tunggu aku kembali. Saat Cai termenung, Ye Feng dengan lembut menyentuh bibir merah Cai dengan bibirnya sendiri sebelum melayang pergi. Wanita berbaju warna-warni itu, yang tetap di tempatnya, gemetar seolah tersengat listrik, dan wajah cantiknya, lehernya yang seperti giok, dan cuping telinganya seketika berubah menjadi merah padam. Orang jahat. Cai memasang ekspresi manis di wajahnya. Ketika Ye Feng melangkah masuk ke aula Dewan Puncak Itian dari Sekte Qiyun, sudah ada 4 orang di sana. Mereka adalah tetua pertama Lu Changchuan, tetua ketujuh Zhong Lijing, Gao Xinglie yang berada di peringkat kedua dalam peringkat surgawi, dan Han Xi yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat surgawi. Dengan kematian Ku Zhanqian, Gao Xinglie dan Han Xi kembali naik ke posisi kedua dan ketiga dalam peringkat surgawi. Tetua ketujuh, adik muda Gao, adik muda Han. Ye Feng menyapa mereka satu persatu, dan kedua tetua itu tentu saja tidak perlu mengatakan apapun lagi. Tetapi ketika membalas salam, ekspresi Gao Xinglie masih agak canggung. Gao Xinglie sudah berusia 24 tahun, dan cukup tidak biasa baginya untuk tiba-tiba memanggil Ye Feng, seorang anak laki-laki yang belum genap berusia 18 tahun, sebagai kakak seniornya. Ye Feng, pemimpin sekte tercerahkan ketika melihatmu melakukan teknik pedang angin dan awan hari itu, jadi dia mengasingkan diri untuk mempelajari teknik pedang tersebut. Hari ini, aku akan menangani masalah ini. Tetua pertama, Lu Changchuan, dengan santai menyebutkan sesuatu yang membuat hati Ye Feng bergejolak. Apakah ini dianggap sebagai pendahuluan? Setelah melepaskan teknik pedang angin dan awan hari itu, Ye Feng mengira sekte akan memintanya untuk memberikan metode kultivasi mental untuk mengaktifkannya. Ye Feng sudah siap untuk ini, tetapi tanpa diduga, pemimpin sekte tidak datang. Sebaliknya, dia pergi untuk memahaminya sendiri. Sekte tersebut jauh lebih mementingkan reputasinya daripada yang dibayangkan Ye Feng. Konferensi 5 negara akan segera berlangsung, Anda harus berangkat hari ini. Dalam konferensi 5 negara ini, kerajaan Blackwater kita hanya memiliki 11 slot, 3 diantaranya untuk Sekte Qiyun kita. Karena itu, Ye Feng akan memimpin, membawa 3 peringkat teratas dari peringkat surgawi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kata tetua Lu Changchuan. 5 kerajaan? Tetua, wilayah naga hitam kita hanya memiliki 4 kerajaan besar. Dari mana asal kelima kerajaan ini? Di ruang dewan, Ye Feng akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dan Gao Xinglie serta Han Xi menunjukkan keraguan yang sama. Benar sekali. Wilayah naga hitam kita hanya memiliki 4 kerajaan utama: kerajaan air hitam, kerajaan dewa ilusi, kerajaan An kuno, dan kerajaan asal pedang. Tapi jangan lupakan suku barbar selatan. Dalam turnamen 5 kerajaan, suku barbar selatan juga dianggap sebagai sebuah kerajaan. Jelas tetua ketujuh Zhong Lijing. Tetua Zhong, suku barbar selatan terdiri dari ratusan suku, besar dan kecil. Bagaimana mungkin mereka dianggap sebagai satu bangsa? Tanya Han Xi dengan bingung. Itu karena kau tidak memahami suku barbar selatan. Meskipun suku barbar selatan terbagi menjadi ratusan suku dengan ukuran yang berbeda-beda, dan memiliki ratusan kepala suku, seluruh suku barbar selatan hanya memiliki satu raja barbar. Faktanya, suku barbar selatan saat ini mirip dengan Kekaisaran Naga Hitam yang menyatukan seluruh wilayah Naga Hitam 1000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Kekaisaran Naga Hitam memiliki wilayah yang sangat luas dan menganugerahi 3000 raja dan bangsawan. Keempat kerajaan besar di domain Naga Hitam saat ini semuanya didirikan oleh mereka yang berjuang keluar dari antara 3000 raja dan bangsawan. Hal yang sama berlaku untuk suku Nanman. Ratusan kepala suku, besar dan kecil, pada dasarnya adalah bawahan yang ditunjuk oleh Raja Nanman. Namun, meskipun kendali Raja Nanman atas para kepala suku ini tidak terlalu kuat, kendalinya juga tidak lemah. Oleh karena itu, suku barbar selatan memiliki kursi di konferensi 5 kerajaan. Pada saat yang sama, suku barbar selatan juga merupakan komponen terpenting dari konferensi 5 kerajaan. Tanpa partisipasi mereka, peran konferensi 5 kerajaan akan sangat berkurang, kata tetua Zhong. Kini, Ye Feng semakin penasaran. Tetua, sebenarnya apa tujuan dari konferensi 5 negara ini? Lu Changchuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tetua Zhong akan menjelaskan ini kepadamu setelah kamu berangkat. Penerbangan ketujuanmu akan memakan waktu sehari, dan beliau bisa menjelaskan semuanya kepadamu saat itu. Nanti aku ceritakan di perjalanan. Ye Feng, Gao Xinglie, dan Han Xi mengangguk serempak. Tatapan tetua Lu Changchuan beralih ke Ye Feng. Ye Feng,
Aku tahu kau menyimpan dendam yang mendalam terhadap sekte Li Sui dan hampir tidak bisa mentolerir pihak lain. Namun, konferensi 5 negara ini menyangkut kesejahteraan seluruh kerajaan Blackwater dan kehidupan rakyatnya. Ketika saatnya tiba, kita harus merebut kembali apa yang perlu direbut kembali. Segala sesuatu harus diprioritaskan dalam kaitannya dengan konferensi 5 negara ini. Kata-kata kesejahteraan seluruh bangsa, hidup dan mati setiap warga negara mengandung bobot yang sangat besar, yang langsung mengubah ekspresi Ye Feng. Kemudian dia mengangguk dengan berat, "Tetua, tenang saja, saya tahu apa yang penting." "Itu bagus. Selain itu, 11 pendekar bela diri dari kerajaan Blackwater saya yang berpartisipasi dalam turnamen 5 negara kali ini terdiri dari 3 orang dari sekte Qiyun, 3 orang dari sekte Li Shui, 3 orang dari militer kerajaan, dan 2 orang dari sekte dan keluarga lain. Komandannya adalah Jukun, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan. Ye Feng, kau dan pangeran ketiga Jukun memiliki permusuhan yang sudah berlangsung lama, dan kali ini, Ye Feng tersenyum getir. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjelaskan dirinya. Tuan, yakinlah, saya tahu apa yang lebih penting." "Bagus. Kalian bertiga ingat ini kali ini, bendera darah jiwa perang di konferensi 5 bangsa tidak boleh direbut oleh suku barbar selatan. Jika tidak, kalian bertiga akan menjadi pendosa kerajaan Blackwater. Pengkhianat bangsa Blackwater." Ye Feng, Gao Xinglie, dan Hansi terkejut. Judul ini terlalu menakutkan. Selain itu, apa itu Warsaw Blood Banner? "Akan kujelaskan semuanya padamu di perjalanan," kata tetua ketujuh, Zhong Lijing. Setelah kelima orang itu meninggalkan aula dewan, tetua Lu Changchuan dengan santai melepaskan seberkas cahaya spiritual. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebuah awan gelap besar turun dari langit, memancarkan aura menakutkan yang mengejutkan Ye Feng dan 2 orang lainnya, menyebabkan mereka pucat pasi berulang kali. Seekor binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi. Elang pemecah angin awan gelap. Ternyata itu adalah binatang buas tingkat tinggi tingkat bumi, elang pemecah angin awan gelap. Seru Ye Feng dengan terkejut. Harimau bersayap awan di bawah kakinya sepertinya merasakan aura menakutkan dari elang pemecah angin awan gelap dan sangat ketakutan sehingga berulang kali mundur. Ini adalah binatang roh penjaga gunung, elang pemecah angin awan gelap, yang ditaklukkan oleh pemimpin sekte menggunakan teknik penjinakan binatang. Selain melindungimu, ia juga akan membuat perjalananmu sangat cepat. Sambil berbicara, tetua Lu Changchuan melirik kucing harimau bersayap awan yang terus menggeram di kaki Ye Feng. Namun, binatang buas iblis yang ditaklukkan oleh para ahli kuat yang menggunakan teknik penjinakan binatang memiliki spiritualitas yang sangat lemah. Mereka hanya dapat dikendalikan oleh seorang ahli alam laut jiwa yang disertai dengan jimat pengendali. Bangkit. Saat jimat di tangan tetua Zhong memancarkan cahaya, elang pemecah angin awan gelap dengan cepat melesat ke langit, memberikan semua orang perasaan seperti menunggangi awan. Begitu mereka lepas landas dan stabil, Hansi langsung bertanya, "Tetua Zhong, sebenarnya apa itu panji darah jiwa pertempuran? Mengapa kita dianggap sebagai penjahat kerajaan air hitam jika bangsa barbar selatan merebutnya?" Tetua ketujuh, Zhong Lijing, "Tampak agak serius kalian semua tahu tentang Meng Chuan, kan? 10 tahun yang lalu, Meng Chuan, sebagai murid terbaik dalam kompetisi internal sekte Qiyun, mewakili sekte Qiyun dan memimpin 5 murid lainnya untuk berpartisipasi dalam turnamen 5 negara. Pada saat itu, sekte Qiyun akan mendapatkan setengah dari tempat yang tersedia di turnamen 5 negara kerajaan air hitam." Dengan ekspresi penuh emosi, Qi Changzong Zhong Lijing mengenang masa lalu. Harus dikatakan bahwa Meng Chuan dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik. Bukan hanya Meng Chuan, tetapi juga para pendekar dari Kekaisaran Dewa Ilusi, Kekaisaran Pedang Yuan, dan Kerajaan An kuno yang berpartisipasi dalam turnamen 5 kerajaan telah melakukan yang terbaik. Namun, tahun itu, para prajurit suku barbar selatan terlalu kuat. Salah satu Master Roh bahkan membawa 5 pelayan iblis tingkat menengah peringkat bumi bersamanya, dan keberuntungannya juga luar biasa. Pada akhirnya, dari 6 bersaudara Meng Chuan yang ikut serta dalam turnamen 5 kerajaan, 3 tewas dalam pertempuran. Hampir setengah dari 34 prajurit dari 3 kerajaan lainnya juga binasa. Namun, panji darah jiwa perang akhirnya direbut oleh bangsa barbar selatan. Apa yang terjadi selanjutnya sudah kalian semua ketahui. Setahun kemudian, tepatnya 9 tahun yang lalu, bangsa barbar selatan melancarkan invasi besar-besaran dari lembah Yinshan. Dengan bantuan panji darah jiwa perang, 200.000 pasukan barbar membantai 3 legiun pertahanan perbatasan yang ditempatkan di wilayah perbatasan Yinshan dalam satu malam. 300.000 pasukan perbatasan dibantai semalaman oleh 200.000 tentara barbar, dan jumlah tentara barbar yang tewas dalam pertempuran kurang dari 50.000. Kata tetua ketujuh, Zhong Lijing. Mendesis. Ye Feng, Gao Xinglie, dan Hansi serentak terkejut dan takjub. Tetua Zhong, wilayah perbatasan kerajaan air hitamku tidaklah damai. Pasukan perbatasan kerajaan air hitamku adalah pasukan elit dari yang paling elit. Dengan 300.000 pasukan melawan 200.000 pasukan barbar, dan dengan keuntungan medan,
Bahkan jika kita tidak bisa menang, kita tidak akan dibantai dalam semalam, bukan? Hanya 50.000 tentara barbar yang tewas dalam pertempuran? Itu tidak bisa dipercaya. Seru Ye Feng dengan terkejut. Dalam keadaan normal, ini tidak mungkin. Tapi dengan bantuan panji darah jiwa pertempuran, semuanya berbeda. Tetua Zhong menghela napas. Sebenarnya apa tujuan dari panji darah jiwa pertempuran? Tanya Hansi dengan cemas. Panji darah jiwa perang. Konon ini adalah panji jiwa pasukan Dewa Iblis yang diwariskan dari zaman kuno. Ketika panji darah jiwa perang dikibarkan, jiwa pasukan Dewa Iblis kuno bergerak, dan kekuatan tempur setiap orang, dari prajurit biasa hingga ahli bela diri di alam transformasi roh, dapat meningkat sebesar 10% hingga 20%. Apakah Anda mengerti apa artinya jika kekuatan tempur seorang prajurit biasa meningkat sebesar 20%? Dalam keadaan normal, seorang prajurit barbar selatan biasa hanya dapat melawan satu penjaga perbatasan kerajaan Blackwaterku. Tetapi dengan berkat panji darah jiwa perang, seseorang dapat menghadapi 2, 3, atau bahkan 3 atau 4 orang, dan dapat dengan mudah membunuh lawan yang sebelumnya seimbang. Kekuatan tempur seluruh prajurit dan pejuang telah meningkat sebesar 20%.